Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 13 mata kuliah fikih kontemporer akan membahas mengenai materi gender dan feminisme. Nah, yang beranggotakan saya sendiri Anna Rahmi dan rekan saya Alda Gracia dan Arsita Uliasari dengan dosen pengampu Bapak Amri Effendi SHI MA. Baiklah, kami dari Loka Perbankan Syariah 5A akan mempresentasikan materi tersebut. Yang pertama, yang akan dipresentasikan oleh rekan saya kepada Alda, disilahkan. Baiklah, materi yang pertama yaitu gender dan feminisme. Kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Secara umum, feminisme dan gender pada dasarnya adalah konsep yang sederhana di mana perempuan hanya ingin memperoleh keadilan dalam segala hal, terutama pendidikan, bukan untuk melebihi pria dan kodratnya. Islam tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk konsep dan implementasinya dalam melakukan gugatan atas nilai-nilai subordinasi kaum perempuan. Karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam. Gender digunakan untuk menandai perbedaan segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat dengan perbedaan seksual. Sedangkan pengertian gender dan feminisme yaitu kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin atau seks. Pada awalnya, kedua kata tersebut gender dan seks digunakan secara rancu. Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Sementara, konsep gender adalah pembagian lelaki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Gender adalah arti yang diberikan menurut klasifikasi jenis kelamin atau biologis yang merupakan tuntutan dalam masyarakat sebagaimana seseorang harus bersikap menurut jenis kelaminnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai dalil tentang gender dan feminisme. Ada beberapa dalil. Yang pertama mengenai kemanusiaan perempuan dan kesejajarannya dengan laki-laki. Terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dan yang kedua, perempuan dan laki-laki diciptakan dari unsur tanah yang sama dan dari jiwa yang satu. Ini terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 189. Yang ketiga, yaitu proses dan fase pembentukan janin laki-laki dan perempuan tidak berbeda. Dan ini terdapat dalam Quran surat Qiyamah ayat 37-39. Yang keempat ialah Quran An-Nisa ayat 1. Dan selanjutnya, Islam menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi perempuan bila komitmen dengan iman. Terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Selanjutnya, perbuatan yang dilakukan perempuan setara dengan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Ini terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 195. Dan surat yang terakhir ialah di luar peran kodrat seperti dalam politik, sosial budaya, ekonomi, Islam memberikan ajaran tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Dan ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 71. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu mengenai dalil Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakaril wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun halim. Yang mana artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisinya ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.
Baiklah, selanjutnya kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender adalah setiap sebuah frasa suci yang sering diucapkan oleh para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan hampir oleh para pejabat negara. Istilah kesetaraan gender dalam tataran praktis hampir selalu diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan yang dialami oleh para perempuan. Maka, istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah diskriminasi terhadap perempuan, seperti subordinasi penindasan, kekerasan, dan semacamnya. Persoalan perempuan berkaitan dengan masalah kesetaraan gender ini memang dapat mengundang rasa simpati yang cukup besar dari masyarakat luas. Kesetaraan gender dapat berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dengan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol dalam pembangunan. Perempuan menjadi kepala negara menurut Islam. Sejak abad 15 silam, Al-Quran telah menghapuskan segala bentuk macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Al-Quran memberikan hak-hak kepada perempuan sama seperti hak-hak yang diberikan kepada seorang laki-laki. Begitu juga masalah kepemimpinan. Begitu juga tentang kepemimpinan. Al-Quran memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan mengenai masalah kepemimpinan tersebut. Jadi kepemimpinan bukan hanya monopoli hanya milik lelaki saja, tetapi juga untuk perempuan. Namun yang dijadikan pertimbangan adalah kemampuannya dan terpenuhinya kriteria menjadi seorang pemimpin. Bagaimana dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 71 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhahumullah innallaha azizun hakim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong atau pemimpin bagi sebagian yang lain. Maka menyuruh mengerjakan yang makruh, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat tersebut Allah mempergunakan kata aulia, yaitu pemimpin. Itu bukan hanya ditujukan kepada pihak laki-laki, tetapi keduanya, yaitu laki-laki dan perempuan, secara bersamaan. Berdasarkan ayat itu, perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin. Yang penting dia mampu dan memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya yaitu pembahasannya adalah pendapat ulama tentang gender dan feminisme perempuan menjadi kepala negara. Para ulama berbeda pendapat mengenai keterlibatan wanita dalam bidang politik. Hal ini karena masing-masing ulama memiliki pendapatnya sendiri. Dalam menginterpretasikan Al-Quran, hadis, dan literatur Islam lainnya. Rumitnya bahasa Arab, perbedaan paham dalam agama Islam seperti perbedaan antara Sunni dan Syiah, dan perbedaan budaya, serta pemahaman masing-masing di wilayah telah membuat perbedaan fatwa di kalangan para ulama. Tidak ada satupun ayat Al-Quran dan hadis yang secara gamblang menyebutkan memperbolehkan dan melarang perempuan itu menjadi seorang pemimpin.
Yang pertama yaitu mengenai pendapat bahwa perempuan itu boleh menjadi seorang pemimpin. Berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan, Islam tidak mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia. Itu disebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Siapa saja di antara mereka akan mendapat ganjaran yang sama sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Tidak ada perbedaan atau diskriminasi dalam hal apapun mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi seorang pemimpin. Dapat dipahami menurut Abu Hanifah, seorang perempuan dibolehkan menjadi seorang hakim ketika perempuan diperbolehkan memberikan kesaksian dan dalam urusan harta. Berarti memberikan keputusan dalam wilayah tersebut juga sudah semestinya diperbolehkan. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Mayoritas ulama ini adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang pemimpin harus laki-laki, juga dengan presiden haruslah seorang laki-laki berdasarkan surat An-Nisa ayat 34. Ditambah lagi dengan hadis dari Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang juga menjadi alasan yang jadikan dasar bagi fatwa yang melarang perempuan menjadi seorang pemimpin, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan informasi bahwa bangsa Persia menjadikan Putri Kisra sebagai ratu. Mereka setelah Kisra meninggal dunia, para ulama di semua negara Islam telah menerima hadis ini dan menjadikan dasar hukum bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi seorang pemimpin laki-laki dan wilayah kepemimpinan pada umumnya. Imam Al-Baghawi mengatakan dalam kitab Syarhus Sunnah bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi seorang pemimpin karena seorang pemimpin itu harus keluar dan berjihad dan selalu pada urusan atau perkara orang-orang muslim, sedangkan perempuan tidak boleh keluar dan sifatnya itu lemah dan tidak boleh keluar tanpa ada pihak mahramnya yang ikut bersama seorang wanita tersebut. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 13. Jika ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.